Banyak yang melapor kepada kami begitu ya, banyak kegagalan di sana dan banyak uang atau dana di pelatihan ini juga menjadi bermasalah. Sebetulnya apakah bisa dikatakan program prakerja ini juga masih prematur untuk dilakukan? Nah, jadi begini, semakin hari kita harus semakin memperbaiki tata kelola dari program Kartu Prakerja. Pada saat pandemi kita diminta untuk segera lahir dan waktu itu pelatihan offline belum ada. Karena itu kita sediakan pelatihan-pelatihan online saja. Nah, tetapi tentu saja pengendalian pada saat tahun pertama, tahun kedua, ketiga itu berbeda levelnya. Sekarang ini kenapa kemudian verifikasi muka itu kemudian kita tuntut di setiap sesi, termasuk untuk pelatihan yang mandiri maupun yang webinar. Karena kita ingin meyakinkan bahwa yang berlatih itu betul-betul yang bersangkutan. Nah, ketika, dan ini pun juga konsisten dengan rekomendasi dari BPK, kita kan nggak sendirian. Prakerja itu menggunakan dana APBN yang itu sangat konservatif, karena itu harus dijaga tata kelolanya. Nah, karena itu kita mengembangkan teknologi verifikasi muka supaya apa? Yang berlatih itu benar-benar yang bersangkutan. Tetapi verifikasi muka ini tidak dilakukan sepenuhnya dalam infrastrukturnya prakerja. Ada institusi pemerintah yang lain yang mempunyai database muka kita itu seperti apa kan aslinya. Nah, karena itu integrasi kita pada saat masyarakat itu login begitu dan kemudian harus melakukan verifikasi itu di-ping dengan sistemnya prakerja kepada institusi pemerintah tersebut. Nah, yang di sana itu memang sedang ada kemudian beberapa perbaikan. Dan itu tidak kontinu. Pernah perbaikannya 1 jam, ada yang 2 jam, tapi pernah memang 24 jam penuh. Nah, di sini kita sudah menyiapkan protokol. Kalau teman-teman itu adalah pembelajarannya mandiri yang berbasis video, tunggu 24 jam lagi baru login lagi. Karena kalau SPL itu atau pembelajaran mandiri yang berbasis video, sebenarnya kita mau login hari ini, besok sama saja kan sebenarnya. Karena kita yang punya kontrol. Kita mau tengah malam belajar atau kita subuh, habis sholat subuh belajar, bisa. Nah, yang kritikal adalah yang webinar. Karena yang webinar itu absennya memang dibatasi ada 1 jam sebelum jadwal dimulai dan 1 jam sesudah jadwal dimulai. Dalam window tersebut bisa saja sistem yang ada di Kemendagri itu sedang ada perbaikan. Nah, apabila itu terjadi, kita punya protokol bagaimana kemudian lembaga pelatihan kita minta berita acaranya untuk kemudian melaporkan kepada kita siapa yang attempt untuk melakukan login dan kemudian kita akan berikan verifikasi secara manual. Seperti itu. Dan kemudian peserta bisa tetap melanjutkan belajar. Seperti itu. Berarti tidak ada dana penerima yang justru bermasalah juga karena gangguan ini, Bu Deni? Yang pasti adalah menurut aturan, ini kan kita sekali lagi uangnya APBN, harus dipertanggungjawabkan. Bahwa kalau misalnya saja peserta tidak menyelesaikan pelatihan atau peserta kehadirannya ternyata dilakukan oleh orang lain, maka kita tidak bisa membayar. Karena itu berarti kan pelatihan ini tidak betul-betul dirasakan oleh si peserta dan peserta kemudian tidak bertanggung jawab terhadap kartu prakerja atau beasiswa pemerintah yang sudah diberikan kepadanya. Karena itu kalau kita membayar, tetap membayar, justru kita nantinya akan menjadi temuan dari BPK. Jadi tidak bisa seperti itu. Oke, baik. Tadi di segmen sebelumnya Anda menjelaskan begitu ya bahwa memang untuk prakerja sendiri saat ini juga banyak yang merangkul atau kita katakan masuk dalam koridor artificial intelligence, lalu juga big data di sana. Padahal kalau kita ingat Bu Deni, sebetulnya untuk program prakerja ini difokuskan untuk masyarakat tidak mampu atau kurang mampu. Apakah memang ini visinya sudah berubah haluan di sana? Karena memang tidak semua masyarakat kurang mampu yang tentunya bisa mengakses hal-hal seperti itu, Bu Deni. Ya, satu hal adalah pelatihan di ekosistem prakerja sekarang ada 1.429, Bram. Itu mulai dari AI yang ada di paling atas gitu ya dalam stratifikasi sophistication of training gitu, sampai yang bawah itu misalnya saja MS Word. Itu ada. Basisnya apa? Yaitu choices. Prakerja ini memberikan pilihan kepada semua orang untuk mengambil pelatihan yang fit dengan mereka. Jadi, kalau untuk masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang sederhana, ya silahkan saja memilih pelatihan-pelatihan yang ada di ekosistem prakerja yang sesuai dengan mereka. Tapi tidak ada semacam kemudian katakanlah predetermined conclusion bahwa oh kalau orang itu kemudian tidak mampu, maka pelatihannya pasti sederhana. Enggak. Karena itu kita tidak mendikte, tetapi bahwa kita seperti halnya saya itu menjamu jutaan masyarakat Indonesia, ini kan dietary
preferensinya beda-beda. Karena itu sebagai tuan rumah saya sediakan aneka menu makanan, silahkan dipilih sendiri. Kalau bingung memilih, kita sudah punya machine learning yang langsung memberikan rekomendasi pelatihan yang sesuai berdasarkan misalnya background pendidikan, demografi, kemudian profil sosial ekonomi mereka, dan kemudian kita rekomendasikan nih adalah pelatihan yang barangkali sesuai dengan apa yang kamu cari. Tetapi kalau kemudian mereka nggak cocok, masih bisa menggunakan search engine yang ada di dashboard. Jadi masyarakat bisa sort pelatihan berdasarkan modal, lokasi, harga, rating, seperti halnya kita kemudian ke marketplace, biasanya kan kita bisa sort berdasarkan ini itu, sama di prakerja kita juga bisa melakukan itu. Oke, baik. Ini tadi di saat jeda begitu ya, saya sempat mengobrol dengan Bu Diani terkait bagaimana meracik program-program pelatihannya. Karena memang tujuan utamanya agar fit begitu di para pelaku usaha dan juga para peserta pelatihan ini terserap dengan maksimal. Bagaimana meraciknya, Bu Diani? Sebenarnya keywordnya ada yang kamu katakan tadi, Bram. Bagaimana meracik sebuah program yang fit dengan user. Jadi prakerja ini bertumpu kepada pain point-nya user tuh apa yang mau kita selesaikan. User dalam hal ini adalah Angkatan Kerja Indonesia yang barangkali sekarang skillnya mereka nervous kan karena kompetisi, mereka bisa kemudian digantikan karena teknologi, bisa saja mereka digantikan dengan mesin and so on. Nah, yang terjadi adalah pain point-nya dari user kita, Angkatan Kerja itu apa? Yang pertama adalah mereka nggak punya uang untuk kemudian memberi pelatihan, karena itu kita kasih beasiswa. Yang kedua adalah mereka tidak tahu pelatihan apa yang harus dibeli, karena itu kita pakai e-marketplace. Yang ketiga adalah mereka kemudian juga butuh mengatakan saya nggak punya waktu karena saya sudah kerja dari Senin sampai dengan Jumat. Saya gimana dong harus berlatih? Karena itu kita punya pelatihan weekend, malam, dan juga pelatihan yang berbasis video tadi, yang pelatihan mandiri. Nah, terus habis itu yang penting adalah tadi bagaimana sih sebenarnya prakerja ini berusaha untuk hadir. Ketika kita sudah identifikasi, kita harus mampu menghadirkannya secara user journey yang friendly buat mereka. Banyak yang mengatakan, oh ini easy access kok, ada di situs. Tetapi ternyata susah diakses. Tapi kalau di prakerja kita membuktikan, kita itu oversubscribe pendaftarnya. Paling sedikit itu 3 kali lipat. Paling banyak bisa sampai 7 kali lipat. Itu sudah menunjukkan mudah sekali mengakses prakerja. Karena kita tidak pakai surat ini, surat itu. Cukup tadi bekalnya adalah informasi di dalam KTP kita, KTP yang asli, untuk difoto dan kemudian diupload. Kemudian informasi di KK, nomor HP, dan muka sendiri, jangan muka orang lain karena ada Vermuk begitu. Nah, jadi syaratnya begitu mudah, petunjuknya semuanya ada. Jadi berorientasi kepada kebutuhan user itu sebenarnya key-nya. Nah, tetapi ketika kita orientasinya kepada user, kita juga harus kemudian berempati kepada perusahaan, karena otherwise kalau user maunya mudah tetapi yang mudah itu tidak kemudian meaningful buat perusahaan, ya mereka tidak akan diserap oleh perusahaan. That's why kita kemudian punya machine learning, kita integrasi dengan job portal sehingga semua lowongan pekerjaan yang ada di job portal kita baca itu skill apa atau yang dibutuhkan itu apa sih, misalnya menguasai Adobe Photoshop, menguasai 3D Blender, menguasai SEO, SEM, fine, berarti kita butuh training ini begitu, sehingga kemudian match antara demand yang ada di market dengan kemudian preferensi dari user. Oke, secara konsep sangat bagus sekali begitu ya Bu Diani ya, karena memang ini harusnya fit dengan serapan kerja begitu di industri pelaku usaha. Nah, tentunya dengan bagusnya konsep yang sudah diracik oleh pemerintah juga, sampai kapan kiranya program Kartu Prakerja ini akan dilakukan dan kiranya akankah ada penambahan dana di sana? Dua-duanya belum tahu. Oke. Dua-duanya belum tahu, tetapi saya yakin bahwa tadi ya di introduction, bonus demografi, Indonesia Emas, kemudian kelas menengah Indonesia, NIIT, semuanya adalah homework kita. Dan prakerja mungkin adalah satu-satunya mesin besar yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia yang bisa kemudian merangkul seluruh Angkatan Kerja Indonesia jutaan per tahun. Kita sudah pernah 5,6 juta orang dalam 1 tahun kita berikan akses pelatihan, sehingga mesin besar ini sayang ketika kita membangunnya aja sudah ribet begitu, integrasi di sana sini, dan kita sudah comply dengan segala macam aturan, kita sudah punya ISO untuk keamanan sistem informasi dan segala macam. Jadi kalau saya sih berpikir daripada kita kemudian reinventing the wheel, experimenting here and there, kita akan kehabisan waktu. Sementara puncak bonus demografi akan datang mungkin paling cepat tahun depan, paling lambat ada 20-30. Jadi menurut saya adalah akselerasi terus itu. Itu kalau menurut saya, tapi sekali lagi ini bukan keputusan saya. Jadi ini keputusan dari pemerintahan yang akan datang, yang selanjutnya tentu saja
saya tugasnya di sini adalah membangun fondasi karena prakerja lahir pada saat masa pandemi dan sekarang umurnya baru 4 tahun jalan 1 atau 2 bulan. Pasti banyak sekali yang bisa ditingkatkan ke depan. Oke, tadi sudah di-mention sedikit begitu ya oleh Bu Diani terkait ada pemerintahan baru di sana. Adakah distorsi di program Kartu Prakerja ini di masa transisi pemerintahan baru, Bu Diani? Tidak ada distorsi karena Pak Erlangga tentu saja beliau adalah leader di Komra, Komite Pengarah atau Komite Cipta Kerja namanya. Nah, beliau ini mengepalai 14 line ministries yang di bawah yang itu set policies untuk prakerja. Jadi prakerja ini katakanlah menjadi program bersama lintas kementerian, ada Kemendikbud di situ, Kemenaker di situ, Bappenas ada di situ, Bappenas ada di situ, Kemenq ada di situ. Lah padahal Bappenas dan Kemenq ini kan dua institusi yang sangat penting yang menyusun RPJMN dan juga menyusun anggaran tahun 2025. Jadi sebenarnya ya bisa mereka pun juga tahu apa yang terjadi dengan prakerja. So saya tidak melihat ada distorsi informasi tentang prakerja di kementerian dan lembaga yang 14 itu. Oke, tidak ada distorsi, harusnya bisa berjalan lebih kencang lagi begitu ya Bu Diani. Harusnya begitu. Oke, kita update bersama di mana beberapa waktu lalu dibuka pendaftaran untuk prakerja dan sudah ditutup pada hari Senin kemarin, betul Bu Diani? Betul. Nah ini bagaimana update-nya terkait pendaftaran? Nah, jadi yang untuk yang ditutup hari Senin tengah malam itu jumlah pendaftarnya oversubscribe hampir 3 kali. Tadi konsisten terus, itu permintaan dari masyarakat sangat tinggi. Terus kemudian nanti mungkin akan saya SK-kan barangkali paling lambat itu adalah hari Rabu. Saya SK-kan dan kemudian teman-teman bisa kemudian sambil menunggu pengumuman mulai mengincar nih pelatihan-pelatihan apa yang akan diambil. Tetapi for your information itu pelatihan favoritnya itu adalah pemasaran nomor 1, nomor 2 itu adalah pelatihan untuk HR. Jadi talent acquisition somehow itu banyak banget yang minta. Kemudian yang ketiga ada administrasi dan tata usaha. IT itu mungkin nomor 6 terbesar, ya. Tapi yang sebelum-sebelumnya ini termasuk perawatan, bukan perawatan badan, perawatan mesin, seperti sepeda motor, bulldozer, eskavator, kemudian operasi apa itu? Bagian teknis ya, Bu, ya? Bagian teknis seperti itu AC dan segala macam itu termasuk yang top juga. Yang lain adalah penjualan. Terus kemudian pengembangan diri. Dan yang ketujuh mungkin adalah yang IT tadi. Desain grafis juga termasuk yang favorit di prakerja. Oke. Ya. Oke, jadi buat masyarakat Indonesia yang memang berminat begitu ya, ini boleh di-riset dan diceki-ceki terlebih dahulu agar memang tidak ketinggalan untuk mendapatkan program Kartu Prakerja dari pemerintah. Terima kasih Bu Diani telah bergabung bersama kami di hari ini. Tentunya sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih, sama-sama.